Shalom sahabat Kristus, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Saya berdoa agar firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan Tuhan Yesus. Amin. Judul yang saya bawakan hari ini adalah Rambu Lalu Lintas. Bagi kita yang berkendara, kita pastinya sering melihat rambu lalu lintas yang terpasang di jalan. Terdapat beberapa jenis rambu lalu lintas. Ada rambu peringatan yang bentuknya persegi, berwarna dasar kuning. Misalnya rambu ini menunjukkan akan ada tikungan tajam atau banyak tikungan, atau ada turunan curam di depan untuk memastikan kita berhati-hati dalam melewatinya. Ada juga rambu yang mengatur batas kecepatan maksimal yang aman untuk berkendara. Yang kedua ada rambu larangan yang berbentuk lingkaran berwarna dasar putih dan garis tepinya merah. Misalnya larangan untuk berhenti, larangan parkir, larangan putar balik yang intinya melarang pengemudi untuk melakukannya. Yang ketiga ada rambu petunjuk yang berbentuk persegi berwarna dasar hijau. Biasanya menunjukkan arah kepada pengemudi atau suatu tempat. Misalnya petunjuk arah ke daerah tertentu, atau petunjuk di dekat situ ada rumah sakit, atau pom bensin, atau akan ada jalan tol. Rambu-rambu tersebut dipasang untuk membantu orang agar tidak tersesat dan apa yang harus dilakukan saat berkendara. Orang yang bijaksana akan memperhatikan rambu lalu lintas yang ada, sehingga rambu tersebut dapat menolong orang untuk berkendara dengan aman dan selamat sampai tujuan. Sebaliknya yang tidak bijaksana akan mengabaikan rambu tersebut. Mereka mungkin akan tersesat atau membuat diri mereka dan diri orang lain dalam bahaya. Lantas bagaimana dengan kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen? Adakah rambu-rambu yang harus kita perhatikan? Tentunya iya, Alkitab adalah pedoman dalam langkah kehidupan kita. Tanpa Alkitab kita bisa tersesat, kita bisa tergelincir dalam mencapai tujuan akhir yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Satu kitab yang diberikan Tuhan untuk menolong kita yaitu kitab Amsal, berisi dengan banyak nasihat, peringatan, dan juga larangan. Pasal-pasal dalam kitab Amsal bisa diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dalam kehidupan kita. Pasal tersebut dituliskan agar kita menjadi bijaksana dan dapat mengarahkan kehidupan kita ke arah yang benar dan membuat kita aman. Dalam Amsal 1 ayat 1-7 dikatakan, Amsal dituliskan oleh Salomo bertujuan agar kita mengetahui hikmat, didikan, kecerdasan, dan kebijaksanaan yang semuanya harus diawali dengan takut akan Tuhan. Dalam kitab Amsal juga kita banyak sekali menemukan nasihat terhadap anak-anak, di mana hal ini terkait dengan keluarga yang merupakan bagian pertama dan utama dalam tugas kita di dunia ini menjadi garam dan terang. Semua dimulai dari keluarga, di mana anak-anak kita adalah generasi yang harus kita persiapkan dengan baik di tengah dunia yang semakin gelap. Amsal 17 ayat 6 dikatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terlepas dari apa yang kita kejar pada masa muda kita, sesungguhnya di masa tua kita nanti adalah suatu kebanggaan apabila kita melihat anak cucu kita berjalan dalam jalannya Tuhan, bukan? Tentunya bagaimana anak bisa mendapatkan nasihat ini tidak terlepas dalam peran kita sebagai orang tua dalam menyampaikan dan mengajarkan kepadanya. Bukan artinya kita hanya bilang, ini kitab Amsal ya, dibaca ya setiap hari. Tentunya anak-anak kita yang masih kecil akan bingung memahami isinya. Dan anak-anak kita yang remaja juga mungkin akan menolak di tengah masa pubertasnya yang bergejolak dan tidak mau dinasehati. Lantas bagaimana kita menyampaikannya? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan percakapan moral atau faith talk dengan anak. Faith talk adalah komunikasi untuk membicarakan tentang Tuhan, iman, dan nilai-nilai Kristen. Di mana faith talk ini bukan kita menggurui anak, bukan berkhotbah, dan juga bukan menasehati. Tapi dengan percakapan sehari-hari, kejadian sehari-hari yang dilakukan di waktu yang tepat, bukan saat kita habis marahin anak, bukan saat anaknya sakit. Aktivitas ini juga kita harus upayakan secara sengaja dan lakukan berulang-ulang.
Misalnya mungkin saat kita mau pergi tadinya hujan, lalu hujan berhenti, kita bisa katakan, oh Tuhan itu sangat baik. Pas kita sudah siap pergi ke taman, hujannya berhenti, jadi kita bisa main ke taman. Bisa juga saat anak kita sakit dan sembuh, kita bilang Tuhan itu berkuasa menyembuhkan penyakit. Saat kita berdoa, Tuhan sembuhkan kamu. Pada saat kita perkatakan Tuhan dengan sering dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan menjadi dekat dengan anak, bukan hanya cerita di Alkitab saja, tapi anak benar-benar merasakan penyertaan Tuhan. Dan relasi serta komunikasi yang terus terjalin membawa rasa percaya diri, rasa percaya dari anak dan keterbukaan terhadap orang tuanya. Sehingga pada saat kita memberikan nasihat dan didikan dari kitab-kitab Amsal, hatinya bisa terbuka untuk menerima. Dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 14, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bukan hal yang mudah tentunya, tapi tidak ada kata terlambat. Mari sama-sama kita berjuang untuk mendidik anak-anak kita untuk mengerti rambu-rambunya Tuhan, agar hidupnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu aman dalam kasih, dalam penyertaan Tuhan. Dan berdoa juga biar Tuhan memberikan kita orang tua perkataan yang lemah lembut, hati yang mengasihi dan kebijaksanaan dalam mendidik anak kita setiap harinya. Sehingga kita bisa memberikan rambu-rambu yang ada di kitab Amsal kepada anak kita, sehingga anak kita akan beroleh keselamatan dalam mencapai tujuan akhir hidupnya. Amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.